Halo teman-teman, senang sekali rasanya saya bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat menurut saya ya. Jadi buat teman-teman yang menyukai dengan tanaman organik non kimia sama sekali, tapi supaya dapat menghasilkan panen yang lebih baik, panen yang lebih cepat, kalian sudah berada di channel yang tepat. Yuk sama-sama kita sama-sama memberi masukan juga inspirasi edukasinya ya. Kita turut serta berpartisipasi, membaur dengan teman-teman yang lain ya, yang bercocok tanam organik. Nah, buat kalian yang hidup di lingkungan perkotaan, kalian yang nggak punya ladang, kebun, atau sawah, kalian juga bisa bercocok tanam dengan media tanam seperti ini ya teman-teman, karung, galon, atau barang-barang bekas yang ada di rumah kalian. Nah di sini ini hanya sebagai apa ya, rasa penyemangat saja dan pembuktian. Biasanya kalau orang berbagi tutorial itu suka ditanya, mana hasil panennya seperti itu ya. Nah ini kita juga bisa bercocok tanam jenis sayuran yang berbuah teman-teman ya. Dan ini dalam pembuahannya sudah baik, karena satu karung yang sangat teramat kecil ini ya, sudah dapat menghasilkan padahal batangnya masih kecil, buahnya ini kemarin saya hitung sudah sampai 22. Bahkan ini masih berfokus terhadap pembungaan. Ini sangat memungkinkan sekali bahwa nanti tomatnya ini akan mendapatkan hasil panen dengan buah yang lebih lebat. Nah, teman-teman ketika mendapati daunnya menguning seperti ini, sebetulnya ini kan dia hanya menjadi parasit ya. Dalam arti kata karena fungsi dari daun itu sendiri adalah untuk berfotosintesis. Nah, kalau seperti ini maka dia sudah tidak berfungsi, maka kalian dapat melakukan dengan cara sistem pengguntingan. Jadi kita menanam apapun ketika daunnya sudah kita dapati menguning, sebaiknya kalian lakukan pemotongan ataupun pengguntingan pada wilayah yang kuning tersebut karena sudah tidak lagi dia ini berfungsi. Malah nanti dia ini hanya akan menjadi hambatan untuk kesuburannya. Dan sangat penting sekali untuk diketahui ya, karena saya sudah praktek sendiri. Teman-teman kalau menanam jangan menggunakan sekam mentah ya. Nanti akibatnya seperti ini teman-teman. Daunnya ini akan menguning dikala dia ini masih belum wayahnya panen. Karena kenapa? Tekstur yang terdapat pada media tanam kita ini mengalami panas yang berlebih. Jadi buat teman-teman yang belum praktek atau mungkin belum percaya, silakan datang sendiri ke penggilingan padi ya. Kalian gali itu sekam yang masih numpuk, kemudian tangan kalian bisa kalian rabakan. Nanti serasa kebakar kulit kalian. Nah, itu artinya panasnya ini masih terlalu berlebih sehingga perlu waktu untuk dia ini menurunkan suhunya, jadi lebih baik untuk keamanan, saya anjurkan kalian menggunakan sekam bakar. Sekam bakarnya ini juga yang sudah stok lama, supaya nanti dapat tercipta tingkat kegemburan tanah nih. Karena apalagi mengingat media tanamnya ini teramat sangat terbatas, dengan pemberian sekam bakar ini dapat mengakibatkan tanahnya ini tetap selalu gembur. Nah, biasanya saya melakukan takarannya ini tanah normalnya 2, terus kemudian sekam bakarnya ini 1. Dan itu saja tidak cukup, teman-teman perlu dengan yang namanya kotoran hewan ya, karena mengandung NPK alami. Kotoran hewan ini teramat sangat bagus sekali ya, terutama kotoran ayam. Nah, ini kotoran ayam ini tidak hanya mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium saja yang dapat menciptakan hijau daun ya, terus kemudian kesegaran buah, batang, dan juga pelebatan akar, dia juga mengandung zat besi, juga zat tembaga, sehingga nanti tahan terhadap serangan hama penyakit. Jadi ketika tanaman kita yang sudah kita berikan kotoran hewan ayam, ini tidak akan mudah mati walaupun diserang oleh penyakit. Ini juga dari kandungan zat besi dan zat tembaga ini, ketika tanaman ini diterjang oleh angin ya, terkadang di musim penghujan itu angin tiba-tiba besar, kemudian juga hujan yang terlalu lebat, tidak dapat menimbulkan tanaman kita mudah untuk mati karena kandungan zat besi dan tembaganya yang memang sudah teramat sangat baik untuk ketahanan dirinya.
Takaran untuk kotoran hewannya ini juga satu. Jadi tanahnya 2, kalian abu dari bakaran sampah organik ini satu, dan kotoran hewannya ini satu. Jadi teman-teman kalau tidak ada kotoran ayam, kalian dapat menggantinya dengan kotoran ternak yang lain ya, seperti kotoran sapi, kambing, kelinci, dan yang lain sebagainya. Teramat sangat penting jika kalian ada stok arang ya, arang dari tempat-tempat bakaran seperti itu, kalian berikan, kalian bubuhkan pada media tanam kalian, supaya nanti suhunya tidak berlebih. Di samping itu, pemberian arang ini juga dapat menyerap air lebih lama, sehingga nanti, tingkat kesuburannya ini akan sangat memadai dengan suhu yang memang sudah dapat dia selaraskan. Tapi harap diketahui, dalam pemberian arang tidak boleh berlebih, karena arang ini, apalagi arang yang masih keras ya, dia sangat sulit sekali ditembus oleh akar, paling hanya merambat di sisi tepi-tepinya saja. Jadi berikan arang secukupnya, itu pun kalau ada. Nah, keistimewaan dari kandungan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan, sampai masa panen kalian tidak perlu melakukan pemupukan ulang lagi. Jadi tidak perlu memberikan pupuk-pupuk organik atau mungkin kimia ya, apalagi ya. Jadi saya tidak main kimia sama sekali, karena saya ingin saya ingin satu terobosan di mana mindset ketergantungan dengan kimia ini bisa, saya antisipasi. Sehingga maka saya membuat tema bercocok tanam tanpa adanya kimia, supaya dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Maka dari itu saya ajak untuk teman-teman saling memberikan masukan ataupun pengetahuannya ketika kalian sudah berpraktek ya, boleh ya sharing-sharing atau memberikan masukan kepada teman yang lain, supaya nanti dalam bercocok tanam kita tidak ketergantungan dengan yang namanya pupuk dan obatan kimia. Dengan takaran dan kandungan yang sudah saya sebutkan, kita juga bisa bercocok tanam seperti melon, seperti gambas, seperti timun, kemudian belewah, pare ya. Ini cukup dengan takaran itu tadi. Dan teman-teman ketika mendapati media tanamnya sudah mulai memadat ya, maka lakukan penggemburan kembali supaya nanti tanahnya ini dia akan berfokus terhadap unsur hara. Jadi tercipta unsur hara kembali sehingga kesuburan tidak akan mengalami masalah. Kalau kesuburan dari pucuk daun hingga pada akarnya ini tidak mengalami masalah, mau tidak mau, seluruh tanaman yang kita tanam akan lebih mudah ataupun cepat untuk panen. Sebetulnya sederhana saja ya, walaupun di media terbatas seperti ini, saya berani jamin untuk hasil panennya sebetulnya kalau terutama untuk jagung, kangkung kayak gitu ya, kalau penerapannya itu sudah tepat, dia nggak akan kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas seperti ini ya. Jadi kita jangan malas, jangan enggan untuk berkreasi, lebih baik kita praktekkan, kita lakukan sendiri supaya nanti percaya. Jadi tidak semuanya ini hanya mendengar dari katanya-katanya tanpa berpraktek, sehingga nanti kita tidak akan pernah tahu. Apalagi buat kita yang ada sela-sela waktu ya, alangkah baiknya kita gunakan untuk bercocok tanam. Karena di siang hari atau ketika matahari terbit hingga terbenam, tanaman ini akan mengeluarkan oksigennya yang memiliki manfaat untuk seluruh makhluk hidup, untuk bernafas ya teman-teman ya. Jadi betapa tanpa kita sadari, walaupun oksigen ini tidak tampak, kalau kita bercocok tanam itu artinya kita sudah menghargai kehidupan itu sendiri. Dan ketika matahari terbenam, maka tumbuhan ini akan mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini teramat sangat penting juga untuk seluruh makhluk hidup. Jadi dengan bercocok tanam, kalau bisa kita mengandalkan ataupun mengutamakan terlebih dahulu kemanfaatannya. Jadi masalah keuntungan dari sisi material sebaiknya kita serahkan saja pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya rasa jika penerapannya sudah sesuai dengan logika, sesuai dengan fakta, saya pikir juga untuk materialnya sendiri pasti akan ke bawah dan nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik.
Baik, saya rasa sampai di sini kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.